Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh Bapa, selamat pagi. Engkau ada selalu bersamaku. Terima kasih Bapa. Oh Yesus. Haleluya. Selamat pagi buat semua umat Tuhan. Puji Tuhan, saya sungguh senang sekali terus bisa melayani setiap jemaat Tuhan. Dan saya sungguh rindu supaya setiap jemaat Tuhan boleh terus mengalami Tuhan juga, diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Amin. Yes. Karena hidup kita ini cuma sementara di bumi ini. Kita harus terus diperlengkapi dan mau menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu mari jemaat Tuhan, terus arahkan hatimu, arahkan penyembahanmu kepada Dia. Allah yang kekal, Raja damai, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal. Oh terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami nantinya berkata Engkau baik. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan, Abang gak tahu apa yang sedang dialami oleh setiap umat-Mu hari ini. Tetapi aku berdoa biarkan kasih Allah itu tercurah atas umat-Mu. Biarkan kasih Allah itu memenuhi setiap umat-Mu. Hamba berdoa, biarkan hari ini setiap umat-Mu boleh kembali mengalami kasih agape-Mu itu Tuhan. Kasih yang luar biasa, kasih yang tidak bersyarat itu Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan tolong. Bapa, Bapa, aku menyerahkan pribadi lepas pribadi. Aku menyerahkan usaha lepas usaha. Aku menyerahkan anak-anak dalam tangan-Mu. Aku menyerahkan para orang tua dalam tangan-Mu. Orang tua yang lagi sakit, aku berdoa kuasa-Mu mengalir saat ini. Kuasa-Mu mengalir, kesembuhan-Mu mengalir atas para orang tua yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkatakan segala sakit penyakit-Mu sembuh. Segala sakit penyakit-Mu sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan hamba berdoa saat ini, kalau ada di antara setiap umat-Mu yang sedang mengalami Tuhan sakit, khususnya Tuhan di bagian tenggorokannya, hamba berdoa saat ini kuasa kesembuhan itu mengalir. Kuasa kesembuhan itu mengalir. Dan hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengalami masalah di bagian pendengaran mereka. Saat ini juga aku berdoa, kuasa kesembuhan itu mengalir. Kuasa kesembuhan itu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang sedang mengalami batuk secara terus menerus. Memang itu bukan COVID, tetapi engkau sedang mengalami batuk terus menerus. Aku berkatakan saat ini, kuasa kesembuhan terjadi, kuasa mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengalami kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Selama hidupku ku sembah Engkau Yesus. Amin. Selama hidupku ku sembah Yesus. Oh, mari sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, arahkan hatimu kepada Yesus. Sungguh kasih-Nya besar, besar. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Ajar kami untuk kami berani berkorban. Ajar kami untuk kami berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami Bapa, ajar kami. Karena Yesus memberikan yang sangat baik bagi kami, yang terbaik. Haleluya. Bersyukur karena kasih
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau selamanya. Kau gak tergantikan. Jemaat katakan, Kau gak tergantikan Yesus. Selama hidupku sembah Kau Yesus. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Oh Tuhan, Kau gak tergantikan. Kau disembah. Kau penguasa. Kau penguasa tunggal dalam kehidupanku, Tuhan Yesus. Oh Bapa, Bapa, hari ini hamba mengangkat tangan. Hamba menyerahkan semua anak-anak-Mu kepadamu. Biarkan mereka berani berkata sekali Yesus tetap Yesus. Biarkan mereka berani berkata, Engkau tidak pernah tergantikan ya Tuhanku Yesus. Tuhan, hamba menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu hari ini. Aku percaya kasih-Mu itu sanggup melembutkan setiap hati yang keras. Aku percaya kasih-Mu itu sanggup memulihkan orang-orang yang terluka sedalam apapun luka mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini aku berdoa. Aku mengangkat tangan dan aku percaya tangan-Mu itu menyentuh hati mereka. Tangan-Mu itu menyentuh hati mereka. Tangan-Mu itu memeluk setiap umat-Mu hari ini. Demi nama Yesus. Terima kasih. Alami kasih Tuhan. Kalau Engkau mau menangis, menangislah bagi Tuhan. Kalau Engkau mau berlutut, berlututlah bagi Tuhan. Kalau Engkau mau berteriak, berteriaklah hanya kepada Yesus. Dia memperhatikanmu hari ini. Terima kasih. Alami kasih itu. Alami kasih itu. Yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Kasih-Mu itu mengalir saat ini Tuhan. Kasih-Mu itu mengalir saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa saat ini Tuhan. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala luka Tuhan digantikan dengan sukacita, digantikan dengan kemurahan, digantikan dengan kelembutan, digantikan dengan pemulihan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, orang-orang yang sedang mengalami sakit hati, aku katakan kepadamu, segera alami kasih Kristus. Jangan pernah mau ditipu oleh iblis. Tinggalkan segala sakit hatimu dan katakan, aku lepaskan pengampunan. Aku mau mengalami kasih Yesus. Katakan itu kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Kami tahu tanpa firman-Mu kami gak bisa. Kami gak mampu dan kami tidak mau. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Katakan bersama-sama dengan saya, hari ini saya akan mengalami pemulihan. Amin. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Nah, hari ini saya mengajak kita membaca satu kebenaran firman dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Tema kita hari ini adalah change and grow. Amin. Berubah dan bertumbuh. Oke. Nah, firman Tuhan berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam
pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Katakan amin, amin, dan amin. Yes. Firman Tuhan jelas tadi berkata, bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah, di gereja lokal, di tempat saya mengembalakan beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu, saya lupa pastinya ya. Tapi baru-baru saja lah, gak sampai 3 minggu kayaknya deh, 2 minggu. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kasih karunia. Sederhananya apa sih kasih karunia? Kasih karunia itu adalah kemurahannya Tuhan buat kita orang-orang yang berdosa. Dan firman Tuhan tadi berkata, kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita bertumbuh di dalam kemurahannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mengalami pengenalan akan Tuhan. Jadi saya mau berkata bahwa kehidupan kita harus mengalami perubahan di dalam kemurahan Tuhan. Karena kalau kita keluar dari kemurahan Tuhan, kita keluar dari kasih karunia-Nya Tuhan, saya mau berkata, kita gak akan pernah bisa mengalami perubahan di dalam iman kepada Yesus. Karena itu sangat penting. Amin. Tetapi saya mau berkata bahwa perubahan itu sebetulnya adalah sesuatu yang alami atau biasa. Artinya kita nggak bisa menghindar dari yang namanya perubahan. Karena saya mau katakan kepada setiap umat Tuhan, semuanya ini sedang berubah. Teknologi sedang berubah, ekonomi sedang berubah, gereja-gereja juga sedang mengalami perubahan. Ya, wow, ini teknologi membuat gereja-gereja mengalami beberapa perubahan-perubahan. Tetapi saya mau berkata, tidak semua perubahan itu jelek. Ada perubahan yang bagus, tetapi kita harus waspada, kita harus berhati-hati. Karena tidak semua perubahan bisa membuat kita betul-betul bertumbuh ke arah Kristus dengan baik dan benar. Tetapi saya mau katakan kepada setiap umat Tuhan, bahwa yang namanya gereja, baik secara organisasi ataupun tubuh kita ini adalah gereja Tuhan. Saya mau katakan itu adalah tempat perubahan terjadi. Perubahan yang lebih baik dan perubahan kepada kesempurnaan yang Yesus mau. Tetapi saya mau mengingatkan, kalau berbicara tentang perubahan, di awal tadi saya sempat singgung. Dan saya akan singgung lagi dengan kata ini. Perubahan ada 2 hal. Yang pertama, engkau bisa berubah menjadi lebih buruk. Atau engkau mau berubah menjadi lebih baik. Pilihan ada di kita. Amin. Amin. Saya itu tidak pernah memaksa. Saya selalu mengajarkan. Saya selalu mengingatkan. Kenapa saya tidak pernah mau memaksa? Karena saya percaya Tuhan itu tidak pernah mau memaksa umat ciptaannya. Kalau Tuhan mau memaksa umat ciptaannya, maka Tuhan tidak akan pernah memberikan kehendak bebas kepada kita. Tuhan akan dengan tegas berkata, kalau kamu gak sembah aku, kamu mati. Kamu hanya bisa menyembah aku. Tapi Tuhan kasih free will, Tuhan kasih pilihan. Kita mau yang mana? Pilih. Tapi ada konsekuensi dari pilihan kita. Dan kalau perubahan itu juga ada konsekuensi. Kalau kita berubah menjadi lebih buruk, ada konsekuensinya. Kita berubah menjadi lebih baik, ada juga konsekuensinya. Hati-hati. Oke? Tetapi ada hal penting yang harus kita lakukan ketika perubahan itu terjadi. Saya katakan di awal, kita gak bisa menghindari perubahan. Kita masuk dalam perubahan, tidak apa-apa. Perubahan yang lebih baik ke arah Kristus. Nah, ada hal apa ya yang harus kita lakukan ketika perubahan itu datang? Yang pertama, engkau mau lawan atau engkau mau menentang perubahan? Bisakah engkau melawan perubahan? Bisakah engkau menentang perubahan? Gak bisa. Gak bisa.
Tetapi yang esensi di dalam perubahan kepada Kristus adalah apa? Sekali Yesus tetap Yesus, itu sudah tidak boleh dikompromikan. Tetapi saya mau katakan kepada setiap umat Tuhan hari ini, bahwa di dalam perubahan-perubahan, baik itu di kantormu, di pekerjaanmu, engkau mau lawan perubahan itu, engkau mau tentang perubahan itu, bisa gak? Nah, ini sebuah pertanyaan buat kita hari ini. Renungkan ini baik-baik. Renungkan ini sungguh-sungguh. Karena saya mau berkata kepada setiap kita, kita ini harus minta hikmat untuk kita tahu perubahan itu membawa kita menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik. Kalau perubahan itu membawa kita menjadi lebih buruk, menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, menjadi orang yang hanya korupsi, menjadi orang yang hanya berbohong, menjadi orang yang hanya menyakiti orang lain, maka kita harus lawan, kita harus tentang perubahan itu. Katakan amin. Ya, tapi kalau perubahan itu membawa kita menjadi lebih baik, maka kita harus katakan welcome to perubahan. Haleluya. Yang kedua, yang juga penting di dalam sebuah perubahan adalah apa? Kita siap menerima perubahan. Amin. Kita siap menerima perubahan. Dan saya mau katakan kepada umat Tuhan, gereja-gereja sekarang juga lagi mengalami perubahan. Beberapa gereja yang saya tahu mulai mempersiapkan metaverse, gereja metaverse. Artinya apa? Kita nggak perlu lagi datang ke gedung gereja, kita cukup di rumah kita pakai kacamata VAR itu ya, VAR atau apa itu namanya saya lupa itu. VR, VAR itu kalau yang di sepak bola ya. VR, kacamata VR, kemudian ada kayak remote-nya gitu di tangan, ya. Kita pakai itu, kemudian kita bisa apa ya, berada di sebuah gedung gereja, sebuah tempat gereja secara dunia digitalnya. Beberapa gereja sedang mempersiapkan itu, bahkan sudah melakukan ibadah ya melalui metaverse ini. Kalau orang berkata kepada saya, kira-kira gimana itu Pak Pendeta? Ya, saya rasa mungkin saya akan membahasnya di konten yang lain saja lah ya. Tetapi prinsip saya adalah begini. Di morning devotion ini saya mau katakan bahwa yang namanya koinonia itu adalah persekutuan individu antara person to person. Amin. Tetapi saya mau berkata bahwa tidak semua perubahan itu jelek. Tidak semua. Ada perubahan yang bagus juga. Pertanyaannya, kita bisa nggak terima perubahan itu? Pertanyaannya juga, sudah dewasakah kita untuk kita bisa siap menerima perubahan itu? Coba renungkan baik-baik. Karena saya mau berkata, nggak semua orang yang punya label warga kerajaan sekalipun, ataupun nggak semuanya orang yang punya KTP Kristen itu sudah dewasa di dalam kerohaniannya dia, sehingga dia bisa merespon perubahan dengan baik, dengan benar. Itu yang penting. Amin. Haleluya. Ya. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai kita jadi korban perubahan. Haleluya. Hati-hati ya. Jangan sampai kita jadi korban perubahan. Ini juga gak enak ini. Responi perubahan, maka kita bisa menjadi pemenang. Bagaimana caranya bisa meresponi perubahan Pak Pendeta? Yang saya katakan tadi, kita diberi hikmat. Kira-kira perubahan itu menuju lebih baik atau menjadi lebih buruk. Kalau itu menuju kepada lebih baik, maka responi perubahan itu dan engkau akan menjadi lebih daripada pemenang. Tetapi kalau engkau bereaksi dengan salah, maka engkau akan menjadi korban perubahan. Hati-hati. Perhatikan baik-baik kata-kata saya hari ini. Karena saya mau katakan sekali lagi, tidak semua perubahan itu harus kita ikuti. Amin. Enggak semua, enggak semua. Ya.
kalau dibilang gaya model rambut gitu ya, saya tuh suka kadang-kadang saya suka ganti-ganti model rambut, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang ke belakang gitu ya. Tetapi saya mau katakan ada banyak kok jenis-jenis potong rambut itu ya, model-model itu banyak, macam-macam. Saya mau katakan enggak semua perubahan di model potongan rambut itu harus saya ikuti. Karena apa? Karena enggak semuanya cocok buat saya. Satu kali saya sempat ditegur oleh Pak Arifin. Beliau berkata gini, "Thomas, kamu potonganmu kayak gini jelek," katanya. Karena waktu itu saya potong habis rambut saya, hanya sisa 1 senti. Ya, kenapa Pak Arifin berkata itu nggak bagus, itu jelek? Karena ternyata telinga saya sebelah kanan sama sebelah kiri ini nggak sama besarnya. Sehingga ketika rambut saya semakin habis ya otomatis itu akan semakin terlihat gitu loh ya. Jadi semenjak itu saya udah nggak potong lagi yang cepak gitu ya. Saya bilangnya cepak itu 1 senti gitu, saya udah nggak potong lagi. Kenapa? Karena nggak cocok buat saya gitu. Dan saya mau katakan nggak semua perubahan itu cocok loh buat kita. Makanya mintalah hikmat, ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Iya, hati-hati orang-orang percaya, orang-orang Kristen, warga kerajaan, hati-hati. Teknologi bisa membuat engkau nyaman, dan karena engkau nyaman akhirnya engkau mulai mengalami kemandulan rohani. Hati-hati. Oh, jauhkan itu daripada setiap kami Tuhan. Dan saya mau katakan cara penting untuk engkau mengalami perubahan. Yang pertama, ubah dasar pengetahuan kita. Ubah dasar pengetahuan kita. Banyak belajar firman, banyak belajar juga literatur, ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Banyak belajar sungguh-sungguh. Dan yang kedua, tambah perpustakaan kita. Tambah sumber-sumber kita, itu penting. Amin. Untuk itu saya mau katakan kepada setiap umat Tuhan, mari fokus utama kita adalah di kerohanianmu. Makanya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Fokusnya apa? Kerajaan Allah, kerohanian. Fokus kepada hal-hal yang rohani. Saya percaya semuanya akan ditambah-tambahkan. Yang pelayanan, tetap setia melayani, jangan tinggalkan pelayanan. Hanya gara-gara engkau sibuk kerjalah, sibuk inilah, sibuk itulah. Akhirnya engkau mundur. Hati-hati loh. Hati-hati sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapak, saya mau katakan hati-hati. Jangan ubah fokus kerohanian kita. Amin. Kemudian yang berikutnya, ubahlah prioritas kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Change and grow. Biarkan setiap umat-Mu boleh mengalami itu dalam diri mereka. Tuhan, hari ini aku menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kalau mereka hari ini hendak melakukan perjalanan jauh karena usaha atau ada urusan-urusan, hamba berdoa, sertai mereka. Sertai perjalanan mereka. Mungkin mereka naik pesawat, naik kereta, naik bis, ataupun naik mobil, naik motor. Sertai mereka. Lindungi mereka. Segala roh maut aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kecelakaan aku hancurkan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyertai setiap umat-Mu yang akan melakukan perjalanan jauh hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku juga berdoa hari ini. Mereka sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Engkau tolong mereka. Biarkan mereka Tuhan boleh mengalami mujizat. Mujizat-Mu itu masih ada. Mujizat-Mu itu pasti terjadi. Hamba berdoa setiap pergumulan yang dialami oleh umat-Mu, aku minta dalam nama Yesus, biarkan ada mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan setiap umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan, biarkan setiap perubahan yang ada diresponi dengan baik. Roh Kudus tolong mereka, sehingga mereka bisa merespon dengan baik, melihat dengan baik. Dan mereka boleh mengalami perubahan untuk bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai. Aku memberkati setiap umat-Mu demi nama Yesus.
Amin. Selama berkegiatan, Tuhan Yesus memberkati.